tidak recommended karena penulisnya. Begitu juga direferensikan kepada sebuah buku yang sudah ada bantahannya yang telak kepada buku tersebut. Dan saya menonton dari seluruh durasinya, itu lebih banyak kepada sastra. Kalau memang kita berkata ini adalah dalam timbangan Al-Quran Sunnah, seharusnya merujuk bagaimana Al-Quran dan Sunnah, lalu tafsir para ulama. Kebanyakan dari yang Ustaz sampaikan, yaitu bukan di timbangan Al-Quran dan Sunnah, tetapi timbangan Al-Mas'udi, timbangan Abdullah bin Yusuf Al-Judair, dan timbangan pengetahuan Ustaz dalam sisi bahasa Arab. Maka Ustaz, antum menyebutkan itu di hadapan madu'un antum, depan ikhwan-ikhwan kita, kaum muslimin. Mereka itu terkesima dengan istilah-istilah antum, istilah al-hida, al-ma'azif, azaf, kemudian as-sama' dan lain-lain. Mereka terkesima. Antum pakai kitab judulnya apa namanya? Munujuz Zahab, kitab Al-Musiqa wal Mizan fi Mizan Islam, Al-Mas'udi, nama yang antum salah nyebutkannya, Abdullah bin Yusuf Al-Judair. Kemudian antum sebut mu'allaq. Mereka nggak paham. Adapun kami yang belajar, karena kami ini belajar kepada para ulama, lalu kami bisa melihat bagaimana kesalahan-kesalahan yang antum jadikan referensi. Please Ustaz, antum cek kembali pemahaman antum, karena Masya Allah antum ini S1, S2 bahasa Arab, antum bisa menggali dari kitab para ulama. Saya cuma teknik. Qadarullah, saya pernah punya ada masalah kesehatan. Qadarullah, saya pernah berada di dalam satu lingkungan yang akhirnya membuat saya tidak betah untuk hidup di dalam pondok. Tetapi darah Muhammadiyah saya mengalir. Kemudian dakwahnya bapak saya terhujam di diri saya. Sehingga kemudian meskipun saya belajar teknik, saya belajar bahasa Arab, saya belajar ilmu usul, saya belajar al-qaid al-fiqhiyah, saya belajar kepada para ulama, kami tinggalkan kehidupan kami sebagai PNS untuk belajar ke sana. Saya teknis saja mau dan bisa sedikit untuk mengkaji kitab para ulama. Antum pasti lebih bisa dari saya. Catatan yang lain, saya lihat antum banyak menjadikan referensi bahasa, makna-makna lughah sebagai sandaran antum, lalu kemudian menghasilkan hukum. Ustadz, antum bisa berbicara yang Masya Allah membuat orang terkesima bagi orang-orang yang tidak paham bahasa Arab, bagi orang yang belum belajar usul dan al-qaid al-fiqhiyah atau ilmu-ilmu yang lain yang merupakan ilmu alat. Kita sama-sama tahu Ustaz, insya Allah antum tahu, saya tahu. Ada yang namanya makna lughawi, ada yang namanya makna syar'i. Ketika ada satu hal, lalu kemudian kita dihadapkan pada makna lughawi dan makna syar'i, kita mau cari hukum, mana yang dikedepankan? Makna syar'i. Untuk teman-teman yang tentu menonton video ini, baik yang pro maupun kontra, saya yakin Ustaz Hidayat yakin, paham, dan sepakat dengan saya. Misal, kalau di dalam ilmu nahwu, belajar dasar, al-kalimah itu artinya kata. Berarti kalau al-kalimat itu kata-kata. Dalam bahasa Indonesia kita tahu kata ya kata. Rumah, orang, sakit, namanya orang gitu ya. Sedangkan kalimat itu, saya pergi ke pasar, saya ini, itu kan rangkaian. Itu kan kalimat. Nabi SAW pernah berkata kepada Ibnu Abbas, ya gulam, inni u'allimuka bi kalimat. Wahai anak kecil, saya akan mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Nabi tidak mengajarkan kata, rumah, tanah, langit, matahari, bulan. Nabi tidak sebut kata, tapi Nabi sebutkan kalimat. Apa kata beliau? Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka. Idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Wahai anak kecil, aku sebutkan kepada engkau beberapa kalimat, bukan kata-kata. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Dia akan menjadi penuntunmu. Jika engkau hendak meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau hendak meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Nabi sebutkan 4 kalimat. Kalau kita pakai hanya nahwu, maka harusnya Nabi sebutkan kata-kata. Tapi kita pakai makna syar'i, ada yang namanya kalimat-kalimat. Jadi kalimat itu adalah kalimat. Oke, ini contoh bahwa ada namanya makna bahasa, ada namanya makna syar'i. Di dalam bahasa kita dapat di kalimat itu adalah kata. Di dalam bahasa syar'i bisa jadi ini bukan kata, tetapi justru kalimat itu sendiri. Saya yakin Ustaz paham dengan apa yang saya sampaikan. Teman-teman semoga bisa paham. Ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam menentukan hukum, seharusnya kita pakai makna syar'i lebih dahulu. Dan yang kami dapati Ustaz lebih banyak pakai makna-makna lughah. Mungkin karena itu S1 dan S2. Mungkin ini Ustaz, mohon sekali lagi dicek referensi antum.
Sebagai tambahan informasi, tahun 2006 ketika Ustadz kami, Ustadz Ja'far Umar Thalib, merilis uh, pendapatnya yang terbaru bahwa musik itu boleh dengan syarat bla 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 bla. Malam itu juga kami SMS beliau, ketika itu belum ada WA. Bisa kayak besok pagi saya datang bersama teman-teman saya. Demi Allah teman-teman, demi Allah Ustaz. Saya ketika itu 2006, sebenarnya juga baru taubat. Saya baru mengenal tentang sunnah, baru mau ikuti kajian-kajian beliau. Saya sudah membakar cover-cover kaset-kaset saya, kaset potret, Dewa, Padi, NSYNC, Backstreet Boys, bla bla bla. Sudah saya bakar semua cover-covernya. Sedangkan kasetnya saya kasih ke seorang tentara untuk dijadikan sebagai rekaman kajian. Waktu itu saya baru taubat, jadi saya kaget lagi. Kenapa kok bisa jadi jadi halal lagi nih? Besok paginya saya datang kepada beliau, dijamu di rumahnya, kemudian saya bawa beberapa teman saya. Saya sampaikan, saya berkeberatan. Kalaupun Ustadz menghalalkan sekarang ini, bisakah disampaikan tidak di depan umum? Bisakah itu mungkin hanya di dalam kajian-kajian khusus, bla bla bla. Beliau mengatakan, saya kira waktu itu ya kalian semua kan orang-orang yang suka ke warnet ya zaman itu. Kalian suka ke warnet, mungkin kalian bisa lihat website saya, jadi ya, saya ngomong lah. Tapi ya betul juga sih, memang di mahasiswa kemarin itu terlalu terbuka, mungkin akhirnya orang memaknai dengan cara yang berbeda. Ustadz Ja'far Umar Thalib, mantan Panglima Laskar Jihad, dengan kebesaran namanya, dengan kebesaran dakwahnya yang suka membantah orang-orang liberal di zaman itu. Masya Allah, beliau mau terima masukan dari saya yang cuma seorang mahasiswa teknik yang waktu itu bahkan tidak bisa baca kitab. Ustadz Adi Hidayat Hafidhukumullah, saya bisa katakan yang paham balaghah itu bukan cuma Ustadz Adi Hidayat. Yang paham balaghah itu udah banyak Ustadz. Yang jago-jago di bidang ini, yang sastranya kuat, yang juga belajar tentang qawaid, usul, bahkan memang bidangnya itu banyak.